Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Senjas akan mempresentasikan progress report dari pengembangan aplikasi text editor kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Aisy Fatrinsiswana dengan NIM belakang 033. Nama saya Hilmi Kautsar dengan NIM belakang 041. Nama saya Muhammad Afia Densyah dengan NIM belakang 051. Oke, Just Note. Apa sih Just Note itu? Jadi Just Note adalah text editor buatan kelompok kami, Senjas, yang mengambil beberapa referensi-referensi fitur dari itu Notepad. Namun, perbedaannya di sini kami menggunakan tampilan berupa CLI atau terminal tampilannya. Kemudian, Just Note ini dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan pengolahan teks secara efisien, mulai dari membuat file, mengedit file, membuka file, dan bahkan mengedit isi teks yang ada. Kemudian aplikasi text editor ini mampu membuka membuka berbagai file asalkan merupakan plain text. Oke, kemudian ini merupakan fitur-fitur yang ada di dalam text editor yang kami buat. Yang pertama itu ada create file, open file, close file, edit file, save, auto save, save as, copy cut and paste, find text, number list, undo and redo, dan yang terakhir kursor untuk saat ini. Kemudian ada fungsionalitas fitur-fitur. Yang pertama itu ada create file. Create file ini untuk membuat lembar kerja baru langsung dari dalam aplikasi. Kemudian ada open file, yaitu untuk membuka file TXT yang sudah dibuat. Kemudian ada close file, yaitu menutup file yang sudah dibuka di dalam aplikasi. Kemudian ada edit file, yaitu untuk mengedit .txt dalam lembar kerja. Kemudian ada save, yaitu untuk mengesave semua teks yang ada di dalam buffer ke dalam file.txt. Dan juga ada autosave, yaitu untuk menyimpan perubahan secara otomatis. Kemudian ada save as, yaitu untuk menggandakan file, kemudian user bisa mengganti nama menjadi nama yang baru, kemudian bisa mengedit file yang baru atau mengedit file yang lama. Kemudian ada copy, cut, and paste, seperti yang kita tahu. Copy, cut, and paste itu adalah fitur untuk mengcopy, memotong, atau menempelkan teks yang sudah di-highlight. Kemudian ada find text. Find text ini untuk mencari kata yang diinginkan oleh user di dalam .txt tersebut. Kemudian ada numbered list, yaitu untuk penomoran otomatis. Semisalkan user menginginkan penomoran dimulai dari angka 1, maka saat di-enter akan dilanjutkan menjadi 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada undo redo, yaitu seperti yang kita tahu juga adalah sistem pemulihan kesalahan ketik. Kemudian ada juga kursor yang bisa membantu pengguna untuk memvisualisasikan deteksi tombol arah panah di mana ia akan mengetik. Oke, selanjutnya ada struktur program. Nah, struktur program ini terdiri dari ada source, header atau library kita sendiri, dan juga terdapat library standar C. Nah, source ini digunakan untuk tempat eksekusi atau implementasi dari logika programnya. Lalu ada header atau library buatan kita sendiri sebagai tempat untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan kita buat. Lalu selanjutnya terdapat library standar C. Nah, contohnya itu seperti stdio.h untuk printf, fopen, fprintf, fclose, dan lainnya. Lalu terdapat string.h untuk strlen, strcpy, dan lainnya. Lalu terdapat strlib.h untuk sistem CLS. Lalu terdapat conio.h, contohnya untuk YCH. Lalu terdapat windows.h untuk memanipulasi koordinat terminal pada Windows. Lalu ada ctype, itu untuk mengecek status karakternya. Lalu selanjutnya, next, ada penerapan array 2 dimensi. Nah, pada penerapan array 2 dimensi ini, array 2 dimensi diterapkan di dalam program, yaitu pada sort buffer. Nah, array 2 dimensi dideklarasikan dengan nama variabel text. Nah, pada program yaitu char text, kurungsiku maxline, kurungsiku maxcall. Dan maxline-nya itu 100, dan maxcall-nya itu 100. Maxline-nya ini adalah baris, dan maxcall-nya ini adalah kolom untuk karakter. Nah, array 2 dimensi ini berfungsi sebagai buffer, yaitu ruang memori, sementara yang digunakan untuk menampung data ketikan sebelum dipindahkan secara permanen ke dalam file di dalam disk. Nah, contohnya ada pada kalimat hi. Jika kita menyebutkan hi, maka teks baris 0 dan kolom 0 akan berisikan h. Lalu teks baris 0 dan kolom 1 akan berisikan a. Lalu teks baris 0 dan kolom 2 akan berisikan i. Dan teks baris 0 dan kolom 3 akan berisikan /0 atau 0 sebagai pencegahan bahwa string sudah selesai. Nah, contoh menggunakan array 2 dimensi ini ada pada saat mengetik teks, menghapus teks, membuat baris, menampilkan isi teks, dan menyimpan file dan lainnya. Kemudian ada progres pengerjaan, seperti yang bisa dilihat di layar. Minggu 7. Sekarang lanjut ke kontribusi anggota. Nah, di sini kami bertiga membagi beberapa fitur masing-masing. Yang pertama itu ada IC. IC membuat fitur kursor, copy, cut, and paste, dan undo and redo. Kemudian Hilmi melakukan penerapan array 2 dimensi pada fitur buffer, create,
and edit file, dan fitur save, save as, dan auto save. Kemudian saya sendiri Raffi membuat open and close file, find text, dan number list. Oke, kita selanjutnya masuk ke demo aplikasi. Baik, saat kita masuk aplikasi ke aplikasinya, akan langsung muncul, menu. Pada menu ini terdapat 5 pilihan, izinkan saya untuk menjelaskan nomor 3 terlebih dahulu. Saat saya, menekan tombol memilih pilihan 3, akan muncul, shortcut-shortcut apa saja yang kita bisa gunakan saat kita sedang mengedit file. Kemudian saat saya menekan nomor 4, memilih nomor 4, akan muncul siapa saja yang berkontribusi dalam pembuatan, teks editor menggunakan bahasa C ini. Kemudian saat saya menekan nomor 5, akan keluar dari aplikasi. Kemudian ada pilihan nomor 1. Kita menekan tombol 1. Oke, itu kalau yang di sini terdapat garis dan juga kolom yang dibatasi, yaitu 99. Lalu ini juga kita bisa menggunakan berbagai shortcut. Yang pertama ada Ctrl Shift, Ctrl S untuk melakukan save. Maka yang kita lakukan ya, yang kita langsung editor misalkan masuk ke file edit. Terus selanjutnya ada di ada shortcut Ctrl A. Pada bagian ini kita melakukan save as atau membuat nama file baru dalam dokumen file sebelumnya. Mungkin bisa ps 2 terus text. Nah, pada bagian ini kita bisa mengedit file yang baru. Kalau pesan dari file lama, oke, saat ini kita akan mengedit file lama dengan menekan 2. Nah, terus selanjutnya ada shortcut Ctrl Alt. Ctrl Alt. Nah, pada bagian ini kita lakukan fitur autosave. Lalu melanjutkan dengan menekan tombol atas ini. Nah, jika kita mengedit isi file, maka input yang ada pada buffer akan otomatis masuk ke dalam file. Ya. Baik, kemudian masuk ke fitur open file. Nah, di sini open file ini akan keluar untuk banyak banyak. Kemudian ketika sudah ditekan, akan keluar tampilan seperti ini di atas. Input nama file yang dibuka pakai format.txt. Contohnya kita akan membuka file yang sebelumnya. Nah, di sini fitur open file akan membuka file yang telah dibuka sebelumnya. Kemudian saya akan membuka fitur control F untuk fitur find. Nah, di sini akan memasukkan kata apa yang ingin dicari. Contohnya PDF. Nah, di sini akan memunculkan di baris berapa dan isi dari itu apa saja. Kemudian kita bisa melakukan edit menu. Dan di sini jika ingin melakukan pengeditan menggunakan member, tinggal menambahkan satu titik spasi, kemudian enter saja. Kemudian akan terbentuk sampai ke seterusnya. Namun di sini saya masih menemukan bug ketika terus sampai 20 sangat lebih. Ketika entah kenapa itu ketika sudah mengalir lebih jauh, mesin itu masih menyentuh, masih ada bug terus turun ke bawah. Kemudian ketika ingin mengubah file, kita langsung keluar. Nah, di sini sistem akan menanyakan jika belum di save, akan menanyakan terlebih dahulu apakah file yang disitu kami menyimpannya. Nah, di sini akan ada tampilan memilih untuk lanjut edit file atau kembali ke menu. Baik, kita kembali ke menu tadi. Kemudian kita akan coba buka file yang tadi. Kemudian, lanjut untuk fitur saya, eee, yang pertama yaitu ada copy. Copy ini menggunakan control Q, sebelumnya, seperti yang sudah kita lihat tadi dan juga sudah terjadi problem, di mana, saat menggunakan numbered list dan melewati angka tertentu, kursor akan selalu ke bawah. Kursor ini, adalah fitur untuk membantu visualisasi di mana, sang pengguna akan mengetik. Kemudian saya bisa menggunakan kombinasi menahan shift dan arah panah untuk, meng-highlight, kata-kata yang ingin saya highlight. Kemudian saya juga bisa menggunakan menahan kontrol dan menggunakan arah panah untuk, langsung berpindah. Kemudian bisa juga saya menggunakan control shift kemudian arah panah untuk, langsung mengeblok banyak, kata. Kemudian saya masuk ke fitur copy. Di sini misalkan saya akan meng-copy, 2, kata teks ini, tes ini. Kemudian saya akan, menempelkan yang sudah saya copy menggunakan Ctrl B.
Kemudian saya juga bisa menggunakan Ctrl X untuk meng-cut apa yang saya highlight. Contohnya seperti ini. Kemudian saya juga bisa menggunakan Ctrl B lagi untuk menempelkan apa yang sudah saya cut. Kemudian ada juga fitur undo redo. Fitur undo seperti yang kita tahu pada umumnya, fitur undo ini digunakan untuk mengulang aksi sebelumnya. Kemudian fitur redo untuk me-reverse apa yang sudah saya undo. Oke, selanjutnya kita masuk ke source code. Di sini saya akan menjelaskan fiturnya saya buat. Yang pertama ada buffer.h. Nah, pada hal ini saya mendefinisikan untuk buffer yang atau buffer dan kolom menjadi 100. Lalu terdapat skala yang bernama buffer yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel global. Yang itu ada capek maksudnya dan maksud. Yang itu digunakan untuk array 2 dimensinya. Lalu selanjutnya terdapat deklarasi fungsi yang akan digunakan pada buffer.c. Pada buffer.c ini pertama ada init buffer yang digunakan untuk menginisialisasi buffer. Di dalamnya terdapat string di mana mengisi setiap kolom dengan karakter agar bersih dari sisa data lama. Lalu selanjutnya terdapat fungsi set baris yang dimana fungsinya untuk memasukkan atau menyalin satu kalimat utuh dari luar secara langsung ke dalam array. Nah, jika jumlah baris sudah mencapai batas maksimal, maka akan melakukan return. Jika tidak, maka fungsi akan menyalin string input ke baris saat ini dengan batas maksimal maxcall min 1. Lalu selanjutnya ada fungsi insert huruf, yang dimana fungsi ini untuk menyisipkan karakter pada posisi baris dan kolom tertentu. Lalu di sini terdapat if, yang dimana jika teks sudah mencapai batas maksimal kolom, maka ia akan melakukan return. Jika tidak, maka terjadi perulangan, di mana ia akan menggeser setiap karakter satu posisi ke kanan untuk membuat ruang untuk karakter baru. Lalu selanjutnya terdapat fungsi delete huruf, yang dimana untuk menghapus karakter. Jika ada karakter di sebelah kiri kursor yang dapat dihapus, maka terjadi perulangan, di mana ia akan menggeser setiap karakter satu posisi ke kiri untuk menggantikan karakter yang dihapus. Kalau terdapat else if, yang dimana jika kursor berada di awal baris dan ada baris di atasnya, maka ia akan menggabungkan dengan baris di atasnya. Lalu maka ia akan melakukan if jika teks baris bawah dapat ditambah ke baris atas, maka ia akan menggabungkan seluruh teks baris bawah ke akhir baris atas. Lalu terdapat loopingan di mana ia akan menyalin teks dari baris berikutnya ke baris saat ini. Lalu terdapat memset untuk membersihkan baris akhir dengan karakter null. Lalu selanjutnya terdapat else if. Jika hanya sebagian teks baris bawah yang dapat ditambahkan ke baris atas, maka ia akan menambahkan sebanyak kapasitas sisa karakter dari bawah ke baris atas. Lalu terjadi loopingan di mana ia akan menggeser sisa karakter ke posisi awal baris. Lalu selanjutnya terdapat fungsi new baris, yang dimana fungsi ini digunakan untuk membuat baris baru. Yang dimana jika jumlah baris sudah mencapai batas maksimal, ia akan melakukan return. Lalu jika tidak, maka akan terjadi looping di mana ia akan menyalin teks dari baris sebelumnya ke baris berikutnya, menggesernya ke bawah. Lalu selanjutnya ia akan menyalin sisa karakter dari posisi kursor ke baris baru di bawah. Lalu selanjutnya terdapat screen.h. Nah, pada header ini saya mendeklarasikan fungsi yang akan digunakan pada screen.c. Lalu pada screen.c terdapat fungsi di mana print layar ini akan menampilkan isi dari buffer, di mana sistem akan membersihkan layar terminal terlebih dahulu. Lalu akan terjadi loopingan, yang dimana ia akan menampilkan isi tiap baris ke layar. Lalu selanjutnya terdapat file ec.h. Pada header ini terdapat deklarasi fungsi yang akan digunakan pada file ec.c. Nah, pada file ec.c ini terdapat fungsi edit file, yang dimana fungsinya untuk mengedit isi file. Yang dimana jika total baris lebih dari 0, maka ia akan menempatkan kursor ke baris terakhir, lalu kursor akan ke kolom terakhir yang ada di baris terakhir. Jika tidak, maka ia akan menyiapkan satu baris. Lalu selanjutnya terdapat infinite loop untuk menerima input dari user. Nah, jika user menginput ASCII 32 hingga 126, contohnya itu untuk contohnya seperti huruf, angka, ataupun spasi, maka ia akan memanggil insert huruf dan fungsi print layar untuk menampilkan fungsi dari isi dari buffernya. Lalu selanjutnya else if. Jika karakter menekan ASCII 8 atau backspace, maka ia akan memanggil fungsi delete huruf dan akan menampilkan isi buffer dengan print layar. Lalu selanjutnya terdapat else if juga, yaitu ASCII 13, yang dimana jika user menginput enter, ia akan membuat baris baru dengan memanggil fungsi new baris dan menampilkan isi buffer dengan print layar. Lalu selanjutnya terdapat fungsi-fungsi lain seperti shortcut save as, auto save, dan editor kursor. Lalu selanjutnya terdapat fungsi create file. Fungsi ini digunakan untuk membuat file baru, yang dimana FGS akan membaca input dari user untuk mengisi nama filenya apa. Lalu sistem akan mengecek apakah file sudah ada dengan mode write. Jika ada, maka ia akan memberikan peringatan, lalu kembali lagi ke label di atas. Kalau jika tidak, maka file akan membuka dengan mode write untuk membuat file baru, yang dimana terjadi loopingan untuk menulis setiap baris teks ke dalam file. Lalu selanjutnya akan memasuki edit file. Lalu ada file _s.h. File ini digunakan untuk mendeklarasikan fungsi yang akan digunakan pada file s.c. Nah, pada file ini yang pertama terdapat fungsi yaitu save file yang digunakan untuk menyimpan file yang diedit. Nah, file akan membuka dengan mode write, lalu terjadi loopingan, di mana ia akan menulis setiap baris teks ke dalam file dan menandai dengan isi menjadi 1 bahwa file sudah disimpan.
Lalu selanjutnya terdapat fungsi shortcut save, yang dimana jika user mengetik atau menginput karakter ASCII 19 atau CTRL-S, maka ia akan memanggil fungsi save file dan menandai juga di save menjadi satu. Lalu terdapat fungsi save as, yang dimana fungsi ini untuk menyimpan dengan nama file baru atau menduplikat file yang lama. Jika user menginput CTRL-A atau ASCII 1, maka ia akan menyimpan nama file lama sebelum diubah terlebih dahulu. Lalu ia akan memanggil fget untuk mengambil input nama file dari user. Lalu jika nama file baru sama dengan nama file lama akan terjadi peringatan, lalu akan kembali lagi ke label sebelumnya. Lalu ada else if, di mana jika nama filenya kosong, maka ia akan memunculkan peringatan juga dan kembali lagi ke label sebelumnya. Lalu file akan membaca apakah filenya itu sudah ada. Sistem akan membaca apakah filenya sudah ada dengan model read. Jika ada, maka akan memberikan peringatan juga dan kembali lagi ke label sebelumnya. Lalu jika tidak, maka sistem akan menyalin file lama ke file baru dan memanggil save file untuk menyimpan file dengan nama baru. Lalu terdapat pilihan yang dimana jika user menginput satu, maka ia akan membuka file yang baru. Namun jika ia menginput dua, maka ia akan mengedit file yang lama. Namun jika tidak juga, maka ia akan menampilkan pilihan tidak valid dan kembali lagi ke label sebelumnya. Lalu selanjutnya terdapat fungsi autosave. Fungsi autosave ini digunakan untuk melakukan save secara otomatis, yang dimana jika user menginput ASCII 20 atau CTRL-T, maka akan terjadi perubahan status pada autosave on-nya. Nah, jika autosave on-nya itu menjadi satu atau aktif, maka akan teringat keterangan bahwa autosave ini aktif dan akan memanggil save file. Lalu, jika tidak, maka autosave akan menjadi off. Lalu terdapat if jika autosave on 1 dan save-nya 0 dan terdapat nama file, maka ia akan mengeksekusi autosave secara otomatis pada saat ia mengedit file dan memanggil fungsi save file secara terus-menerus. Baik, saya Ahmad Aisy akan menjelaskan tentang .main.c terlebih dahulu. Pada main.c ada deklarasi variabel buff dengan tipe buffer dan inisialisasi buffer dengan nilai awal. Kemudian main.c memanggil fungsi tampilkan menu, di mana di menu.h ini ada deklarasi fungsi-fungsi untuk di menu.c, di mana di menu.c ini ada fungsi tampilkan shortcut untuk menampilkan daftar shortcut yang tersedia dalam aplikasi seperti yang tertera di sini. Kemudian ada fungsi tampilkan kredit untuk menampilkan informasi tentang pembuatan aplikasi dan ucapan terima kasih kepada pengguna. Lalu ada fungsi tampilkan menu untuk menampilkan menu utama aplikasi. Kemudian untuk di sini ada membaca pilihan menu dari pengguna, di mana ini akan membaca input pengguna lalu akan membersihkan input buffer. Lalu jika pilihan ke-1, case pertama yaitu maka program akan membuat file. Ia akan menginisialisasi buffer untuk membuat file baru, kemudian menandai file sebagai belum disimpan, kemudian mengosongkan nama file dan memanggil fungsi create file. Jika pengguna memilih nomor 2, maka ini akan memanggil open file. Lalu jika memilih ketiga akan memanggil fungsi tampilkan shortcut. Jika memilih keempat akan menampilkan ke kredit. Kemudian jika memilih nomor 5 akan keluar dari aplikasi. Kemudian saya membuat kursor.h. Di dalam kursor.h ini ada beberapa define seperti key up sebagai 72 sebagai key up, di mana 72 ini adalah kode ASCII untuk tombol panah atas dan juga seperti 80 untuk panah bawah, 75 untuk panah kiri dan seterusnya. Lalu saya juga menginisialisasi beberapa fungsi yang akan digunakan di kursor.c. Lalu di sini saya juga menambahkan kode ASCII untuk tombol delete, di-define sebagai key_delete, dan juga saya juga menginisialisasi buffer untuk menyimpan teks yang di-copy atau di-cut sebagai clipboard. Lalu di sini ada fungsi goToXY untuk memindahkan kursor ke posisi tertentu di layar. Kemudian set console cursor position untuk mengatur posisi kursor di konsol Windows. Lalu ada get selection bounds, di mana ini adalah fungsi untuk menentukan batas awal dan akhir dari teks yang diseleksi. Jika posisi awal seleksi lebih kecil dari posisi kursor saat ini, maka B1 atau K1 adalah posisi awal seleksi dan B2 atau K2 adalah posisi kursor dan sebaliknya. Kemudian ada fungsi cetak highlight untuk menampilkan teks yang diseleksi dengan latar belakang berbeda. Lalu di mana ada loop untuk setiap baris dari batas awal hingga batas akhir seleksi. Intline akan mendapatkan panjang teks pada baris tersebut, kemudian menentukan kolom awal untuk baris pertama seleksi hingga baris terakhir seleksi. Kemudian loop ini akan kembali untuk setiap karakter dalam baris tersebut yang termasuk dalam seleksi, kemudian mengubah warna latar belakangnya menjadi di highlight. Lalu ada fungsi copy text, di mana saya menambahkan clip index untuk menyimpan posisi dalam clipboard, kemudian mengosongkan clipboard sebelum menyimpan teks baru. Lalu ada loop untuk setiap baris dari batas awal hingga batas akhir seleksi, di mana loop untuk setiap karakter dalam seleksi kemudian disalin kepada keyboard. Dan ya, selanjutnya ada delete selection untuk menghapus teks yang diseleksi. Lalu ada cut text, di mana cut text ini akan memanggil fungsi copy text, lalu akan memanggil fungsi delete selection. Lalu kemudian ada fungsi paste text,
di mana di dalamnya ada loop untuk setiap karakter dalam clipboard, akan disisipkan karakter ke dalam teks menggunakan fungsi insert huruf. Lalu ada fungsi move left, move right, move up, kemudian move down, move forward left, dan move forward right. Itu adalah untuk memindahkan kursor sesuai arah yang diinginkan menggunakan arah panah yang ada di keyboard. Dan move forward left dan move forward right juga untuk memindahkan perkata atau word jump dengan menahan kontrol dan arah panah. Kemudian ada fungsi editor kursor yang akan menangani input dari pengguna untuk menggerakkan kursor, memblok teks, dan melakukan operasi copy, cut, paste, undo, redo, serta delete. Di sini ada jika input adalah kode untuk tombol panah atau kombinasi kontrol anak panah, maka program akan membaca kode tombol panah atau kombinasi kontrol panah, kemudian akan memeriksa apakah tombol shift sedang ditekan untuk menentukan apakah akan memulai atau menghentikan seleksi teks. Jika iya, maka akan memulai seleksi. Jika tidak, akan masuk ke if lagi. Jika tombol delete ditekan, maka akan hapus karakter di posisi kursor. Kemudian di sini ada control Q dengan SG17, di mana ini akan memanggil fungsi copy text, kemudian akan merefresh layar. Lalu SG24 yaitu control X untuk cut, di mana ini akan memanggil fungsi cut text. Lalu ada SG2 untuk control B, di mana ini akan memanggil fungsi paste text. Lalu di sini ada control Z dan control Y untuk memanggil, ada control Z di mana ini adalah untuk undo yang akan memanggil fungsi undo, kemudian ada control Y untuk redo yang akan memanggil fungsi redo. Kemudian ada di undo_redo.h. Di sini saya mendefine max history sebagai 50. Ini adalah jumlah maksimum langkah atau langkah undo redo yang disimpan dalam stack. Kemudian ini adalah fungsi-fungsi yang akan digunakan di undo_redo.c. Lalu di undo_redo.c saya membuat stack untuk menyimpan langkah undo dan redo. Kemudian saya juga membuat index untuk melacak posisi teratas dari stack undo dan redo. Lalu saya membuat fungsi init history untuk menginisialisasi stack undo dan redo dengan mengatur indeks teratas ke -1 yang menunjukkan bahwa stack itu kosong. Kemudian ada fungsi record state untuk menyimpan salinan dari buffer saat ini ke stack undo setiap kali ada perubahan yang dilakukan pada teks. Jika stack undo belum penuh, maka tambahkan state baru ke stack. Kemudian akan menyalin isi buffer saat ini ke posisi teratas stack undo. Jika stack undo sudah penuh, geser semua elemen ke kiri untuk membuat ruang bagi state baru di posisi teratas. Kemudian ada fungsi undo untuk mengembalikan buffer ke state sebelumnya dengan mengambil state dari stack undo, dan juga ada fungsi redo untuk mengambilkan buffer ke state yang telah di-undo dengan mengambil state dari stack redo. Oke, baik, saya Raffi, dan di sini saya akan menjelaskan fitur yang telah saya buat seperti open, close file, find text, dan number list. Oke, pertama-tama kita masuk ke headernya open dan close file terlebih dahulu. Di sini saya menambahkan library buffer.h untuk mengambil struct yang ada di buffer.h. Kemudian saya mendeklarasikan dua fungsi di sini, open file dan close file. Nah, di sini saya menggunakan pointer bernama ed dan struct yang saya ambil yaitu buffer. Kemudian kita masuk ke .c-nya. Nah, di sini saya menambahkan beberapa header dan library. Contohnya std.h. Nah, std.h ini digunakan untuk fungsi input dan output seperti printf, fget, fopen, dan fclose. Kemudian string.h ini untuk memanipulasi string seperti strcspn, kemudian conio.h untuk getch dan stdlib untuk sistem clear screen. Nah, di sini ketika fungsi open file dipanggil, maka user akan diminta untuk menginput nama file, dan input dibaca dengan fget dan disimpan ke ed nama file ini. stdin digunakan untuk membaca inputan dari keyboard. Kemudian strcspn di nama file ini digunakan untuk menghapus karakter new line diganti dengan null terminator. Kemudian file dibuka dalam mode R atau read, dan jika file dibuka maka saya mereset total baris menjadi 0 sebelum membaca file. Kemudian loop ini digunakan untuk membaca file baris demi baris. Edit total baris max line ini digunakan untuk membatasi jumlah baris supaya tidak overflow. Fgets-nya ini untuk membaca satu baris maksimal sekolom. Kemudian di sini strcspn digunakan untuk menghapus karakter new line menjadi null terminator. Edit total baris menambah jumlah baris yang berhasil dimuat. Kemudian fclose untuk meng-close file. Dan sini ditandai dengan isave-nya 1, artinya file sudah di-save. Kemudian akan ditampilkan isi file tersebut ke layar menggunakan print layar. Di sini setelah ditampilkan, maka program akan menanyakan apakah file ingin diedit atau tidak. Getch dengan menambahkan cara edit, dan getch ini membaca input karakter langsung tanpa enter. Misal input menginput y, maka akan masuk ke mode edit file, dan jika n maka akan kembali ke menu utama, dan jika invalid maka akan muncul kata seperti ini. Dan kemudian jika filenya itu sama dengan 0, maka akan terjadi output seperti ini dan kembali ke menu utama. Dan ini ed nama file itu sama dengan 0, ed nama file index 0 itu akan membuat si karakter akhirnya itu dibaca stringnya habis. Kemudian lanjut ke void close file.
Nah, ini adalah fungsi untuk meng-close file. Di sini saya menambahkan default program terus berlanjut dengan next-nya itu sama dengan 1. Di sini ada perulangan di mana kondisi file belum di-save. Kondisi file belum di-save, maka akan muncul peringatan seperti ini. Dan jika user menginput ya, maka akan masuk ke fungsi save file, dan jika N, maka perubahan tidak akan disimpan. Dan akan ditanya lagi apakah akan lanjut edit file atau kembali ke menu utama. Jika user menginput Y, maka program akan terus berjalan. Di sini saya menambahkan untuk keluar dari close file ini, jika user menekan tombol SC, maka dia akan close file. Namun jika buff-nya next-nya itu sama dengan 0, maka dia akan memberi ke menu utama. Kemudian jika else if-nya lanjut, dia menekan N, maka next-nya itu akan menjadi 0 dan otomatis di edit file itu akan kembali ke menu utama. Dan jika input tidak valid, akan tetap dilanjutkan di menu edit file. Dan kondisi jika di mana file telah di-save, maka akan ditanyakan lanjut edit file atau kembali ke menu utama. Dan jika lanjut, ya tetap akan di tampilan edit file. Dan jika user input N, maka akan kembali ke menu utama yang telah di-break di edit file. Kemudian lanjut ke library textfitur.h. Nah, di sini saya menambahkan library buffer.h untuk mengambil struct yang ada pada buffer.h. Di sini deklarasi dua fungsi, find text dan number list, dengan pointer bernama ed, dan number list ini ada bedanya, yaitu menambahkan integer angka sebelumnya. Nah, kemudian masuk ke text fitur. Nah, di sini saya menambahkan beberapa library yang sama seperti di file oc.c. Lalu memanggil library-nya. Kemudian di find text ini menggunakan shortcut ya, Ctrl F di menu edit file. Nah, ini jika user menginput ctrlf, maka akan dipanggil find text. Kemudian di sini di dalamnya saya mendeklarasi array char untuk menyimpan kata yang dicari oleh user, maksimalnya itu 100 karakter. Kemudian jika user menginput dan akan diambil oleh fget untuk membaca user dari keyboard. Kemudian cari str dan gunanya strcspan ini menghilangkan karakter newline yang telah dienter oleh user menjadi 0 terminator. Dan ada pengecekan di mana if strlen carinya itu 0, maka jika panjangnya 0 berarti user tidak memasukkan kata apapun, dan akan muncul program seperti ini. Kemudian integer ketemu 0. Nah, ini variabel ini dipakai sebagai flag. 0 berarti kata belum ditemukan, 1 berarti kata ditemukan. Kemudian ada perulangan for integer 0, loop berjalan dari baris pertama sampai baris terakhir ini tuh pada buffer editor. Dan jika kata str ini digunakan untuk mencari substring dalam string, jika cari ditemukan di dalam edtext index i, maka hasilnya bukan 0, dan akan ditampilkan di printf ini. Printf ditemukan di baris berapa dan isinya itu apa, dan control flag ini akan menjadi 1. Dan if jika tidak ketemu, maka outputnya kata tidak akan ditemukan, dan setelah itu akan kembali ke menu. Lanjut ke number list ini. Nah, di number list ini saya menambahkan new baris terlebih dahulu. Ini tuh agar ini tuh ditambahkan agar membuat baris baru di editor, menggeser kursor ke baris baru tersebut. Parameter yang dikirim adalah ed, dan ini menggunakan ascendant untuk alamat variabel baris sekarang maupun alamat variabel baris kolom sekarang. Kemudian saya menambahkan array of nomor baru untuk menyimpan string nomor yang akan dibuat. Dan printf di sini digunakan untuk memasukkan format angka menjadi string. %d di sini adalah placeholder untuk integer dan angka sebelumnya. Plus 1 ini artinya nomor yang dibuat adalah nomor berikutnya. Kemudian ada char text sementara ini tuh untuk menggabungkan nomor list dan teks yang sudah ada di baris tersebut. Maxcall memastikan kapasitas string sama seperti maksimal kolom dalam editor. Kemudian di sini strcopy ini menyalin isi nomor baru ke teks sementara, dan strcat ini menambahkan string di belakang string lain. Kemudian strcopy ini mengcopy hasil dari teks sementara ke teks yang ada di baris sekarang. Kemudian edk no sama dengan string line nomor baru ini tuh untuk mengatur posisi kursor ke kolom sekarang. Nah, ini digunakan di implementasikan pada fitur edit file, yaitu yakni enter. Jika ada %d titik, maka akan di scan oleh scanf, dan jika itu 1, maka akan memanggil fungsi number list. Dan jika tidak ada format seperti ini, maka akan menjadi enter biasa. Oke, selanjutnya masuk ke sesi terakhir, yaitu lesson learn. Nah, dari proyek 2 kali ini, kami lebih memahami tentang apa itu konsep modular programming. Contohnya itu seperti kita memisahkan beberapa header dari tiap fitur menjadi library. Nah, dengan cara ini, setiap fitur yang kita kerjakan masing-masing oleh anggota kelompok itu tidak akan mengganggu pekerjaan anggota lain. Kemudian kita penting untuk memahami sintaks bahasa C. Dan juga yang terpenting adalah komunikasi, dikarenakan jika kita bekerja dalam tim namun komunikasi kita buruk, maka akan menghambat pengerjaan proyek ini. Kemudian kami menyadari bahwa penjadwalan yang baik itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Mungkin sekian yang dapat
kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.